Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Zakat dalam Pandangan Kontemporer. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Nisa Al-Fauziah sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian ada teman saya, Alvina Febriandini, sebagai pemateri yang kedua. Selanjutnya, Emma Puji Rahayu sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang terakhir, Muhammad Zainal Mustafa sebagai pemateri yang keempat. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan subbab pembahasan dari materi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu ada pengertian zakat. Yang kedua, hukum zakat profesi. Yang ketiga, zakat secara online. Dan yang keempat, hukum zakat untuk korban bencana alam. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka, yazku, zakah. Secara etimologi, az-zakah memiliki banyak arti, diantaranya an-numu, tumbuh, az-ziyadah, bertambah, al-barakah, berkah, at-thaharah, suci, al-maut, pujian, dan al-hasanah, kebaikan. Dikatakan seperti itu karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan tumbuh, bertambah, serta berkah, dan orang yang mengeluarkan zakat tersebut akan menjadi suci, bersih, selalu mendapat pujian serta kebaikan karena senantiasa didoakan oleh penerimanya. Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan oleh para mustahik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, atau pengertian lainnya yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, dengan nilai tertentu, dan dengan sasaran tertentu. Pada awal Islam, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya, serta harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian pada tahun kedua Hijriah atau tahun 623 Masehi ditentukanlah jenis harta apa saja yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. Ada beberapa perbedaan pendapat dari pemikiran ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Ulama klasik mengkategorikan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas, perak, barang dagangan, hasil galian, dan hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer saat ini, salah satunya diwakilkan oleh Qardawi. Beliau mencirikan banyak sekali model-model harta kekayaan yang wajib dizakati. Beliau membagi kategori zakat ke dalam 9 kategori. Yang pertama, zakat binatang ternak, zakat emas, zakat perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa atau profesi, dan zakat saham serta obligasi. Dari sisi jumlah kategori, kita bisa tahu bahwa ijtihad fikih zakat kontemporer jumlahnya hampir 2 kali lipat dari kategori zakat yang telah diklasifikasikan oleh ulama klasik. Dalam hal penyaluran, dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum, zakat dikelola dengan menyerahkan harta yang dizakatkan dari orang-orang yang wajib zakat atau muzaki kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik diantaranya yang pertama, fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu orang miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi
kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau orang kafir yang baru masuk Islam tapi masih lemah dalam imannya. Kemudian fi riqab, ya, atau memerdekakan budak, mencakup untuk melepaskan muslim yang dijadikan budak oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keenam yaitu gharim atau orang yang berhutang, orang yang terlilit hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat. Kemudian yang ketujuh yaitu fisabilillah, pada jalan Allah, yaitu orang yang berpergian atau musafir yang kepentingannya untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil, adalah orang yang dalam perjalanan atau berpergian di daerah asing yang bukan tujuan untuk bermaksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah mengenai hukum zakat profesi. Secara istilah, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Al-Qardawi mengemukakan secara lebih jelas bahwa profesi merupakan pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha tersebut dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain ataupun bergantung kepada orang lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, hingga perorangan, dengan cara memperoleh upah, gaji, atau honorium. Zakat profesi sendiri menurut para penggagasnya diartikan sebagai zakat atas penghasilan yang didapat dari hasil profesi yang halal, baik dilakukan secara rutin ataupun tidak rutin, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun dilakukan sebagai bagian dari institusi atau perusahaan, baik pekerjaan dengan mengandalkan skill atau tenaga yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab. Setiap upah atau gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu hukumnya wajib untuk ditunaikan zakatnya. Nisabnya minimum senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras atau uang senilai Rp6.530.000 dikeluarkan 2,5% setiap kali menerima gaji. Maka jika seseorang sudah menerima gaji dan sudah melebihi Rp6.530.000 atau nisab, maka sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Tarif yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total setiap menerima gajian. Untuk materi selanjutnya yaitu zakat secara online. Pada dasarnya, ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Sebenarnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf. Akad jual beli, hutang piutang, gadai, dan sejenisnya. Unsur pokok dalam zakat adalah pemberi zakat, muzaki, harta zakat, dan penerima zakat, yaitu mustahid. Seorang muzaki merupakan orang yang memiliki harta mencapai nisab yang memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat, dan penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Ada unsur yang penting lainnya, meskipun tidak wajib dalam penyerahan zakat, yaitu pernyataan pemberian zakat dan doa penerima zakat. Saki Yusuf Al-Adwawi berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahid bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh sebab itu, jika seorang muzaki memberi zakat kepada penerima zakat tanpa
menyatakan secara lisan bahwa pemberi zakat tersebut merupakan zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, tetaplah sah pemberi zakat secara online seseorang kepada lembaga amil zakat, dan sebaliknya, seseorang yang memberi zakat secara online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi secara tertulis, dan dikonfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak. Tetapi harus berdasarkan alasan dan kriteria berikut ini. Yang pertama, ada kejelasan besaran donasi yang diberikan dan jenisnya, apakah zakat mal, infak terikat, atau donasi sosial lainnya. Yang kedua, walaupun ijab dan qabul harus ada saat berzakat, tetapi ijab qabul tidak harus dengan lisan atau tertulis, tetapi dengan sarana apapun selama jelas dan dipahami, termasuk keterangan dalam aplikasi dan platform. Diantaranya, donatur menyampaikan keterangan tentang donasi sebagaimana dalam poin pertama dan diketahui oleh penerima atau amil zakat, menunjukkan bahwa antara keterangan muzaki dan mustahid itu sama, dan menunjukkan bahwa muzaki berdonasi dengan kerelaan hatinya. Yang ketiga, walaupun berzakat itu harus diakhiri dengan serah terima kepada mustahik atau melalui amil zakat, tetapi serah terima yang dimaksud itu tidak terbatas pada fisik uang. Donasi zakatnya diberikan kepada penerima, tetapi yang memiliki tolak ukur adalah donasi tersebut telah berpindah kepemilikan dan menjadi pemilik mustahik. Saat ini transfer donasi melalui mobil banking, bank syariah, atau jenis telah memenuhi serah terima tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang zakat untuk korban bencana alam. Sebelum saya menjelaskan boleh atau tidaknya zakat untuk korban bencana alam, saya akan menjelaskan tentang bencana alam itu sendiri. Bencana alam dibagi menjadi 3 menurut kelompok kami, yaitu yang pertama bencana alam ringan, bencana alam sedang, bencana alam berat atau parah. Bencana alam ringan yaitu kondisi di mana korban tidak kehilangan apa-apa, mungkin yang diserang hanya fisik atau mentalnya saja. Yang kedua, bencana alam sedang, yaitu kondisi di mana korban kehilangan harta bendanya. Yang ketiga, bencana alam berat atau parah, mereka kehilangan rumah atau tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, musibah yang sering terjadi atau bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam banjir. Saya kasih contoh, misalnya 2 bulan yang lalu di Jakarta terjadi banjir. Kita analisis dulu dampak dari banjir tersebut termasuk dalam kategori bencana alam ringan, sedang, atau berat. Jika termasuk dalam kategori bencana alam sedang, maka dikategorikan sebagai golongan miskin, atau pengertiannya orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan di materi di atas tentang 8 golongan orang yang mustahik zakat, orang yang berhak, golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Jika termasuk dalam kategori bencana alam berat atau parah, maka dikategorikan sebagai golongan orang yang fakir, yaitu pengertiannya orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Lalu, apakah boleh atau tidak zakat untuk korban bencana alam? Jawabannya boleh. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan 8 golongan yang
8 golongan orang yang berhak menerima zakat, dan fakir miskin ini termasuk dalam golongan tersebut. Jadi jawabannya boleh. Lalu zakat yang dimaksud ini adalah zakat mal, beda dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu kan pelaksanaannya waktu bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu waktunya pelaksanaannya sewaktu-waktu asalkan sudah mencapai nisab dan haulnya. Nanti prosedurnya untuk zakat untuk korban bencana alam itu gimana? Prosedurnya nanti dari muzaki atau orang yang berhak zakat itu memberikan zakatnya kepada amil, lalu amil zakat memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, si fakir atau si miskin, sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.